Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken segenap pengurus takmir dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman Kepanjen Kabupaten Malang, ingkang mugi-mugi sadayunipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, tema tetap kita lanjutkan insyaallah tentang puasa Ramadan. Sudah dikaji oleh para kiai, para ulama, para ustadz kita. Setelah kita membahas tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita akan mengkaji tentang Al-Imam Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi. Insyaallah pekan depan kita memasuki Ramadan, dan ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan untuk kajian aswaja. Setelah ini kita lanjutkan setelah Syawal. Mugi-mugi sadayunipun sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menangi Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, akidah kita mengikuti dua imam. Yang pertama Imam Asy'ari, yang kedua Imam Maturidi. Ulama dan umat Islam yang mengikuti Imam Asy'ari biasanya disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Sedangkan ulama dan umat Islam yang mengikuti Imam Maturidi atau madhab Maturidi disebut Maturidiyah. Dua imam ini secara umum sama, meskipun ada perbedaan-perbedaan. Nanti akan kita bahas pula bagaimana perbedaan antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang secara umum perbedaannya itu sekedar sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak prinsip, sehingga dua-duanya menjadi tokoh yang kita ikuti akidahnya. Maka selain dalam fikih kita mengikuti madhab Syafi'i, berarti kita harus paham bagaimana madhab Syafi'i. Kalau dalam akidah kita mengikuti dua imam ini, maka ya berarti kita harus memahami bagaimana madhab Asy'ari, sekaligus bagaimana kita juga harus memahami madhab Maturidi. Kisi-kisi kajian kita akan membahas tentu profil. Keranten dengan profil itu kita makin kenal. Kenalan itu bahasa Arabnya ta'aruf. Kata orang tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'ru. Nanti kita dalam profil mempelajari agama dan pemikiran di era Al-Maturidi. Kedua, Al-Maturidi adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lukan sampun jelas niki Ustadz, Imam Maturidi ini ten pelajaran ke-NU-an memang imam Ahlus Sunnah. Jangan salah, banyak bantahan-bantahan, banyak serangan-serangan yang mengatakan Imam Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Maturidi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan sudah kembali ke madhab salaf dan seterusnya. Dikatakan kita yang Asy'ariyah Maturidiyah, sanadnya sudah terputus dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Maka perlu kita bahas ingkang ongko kali Al-Imam Al-Maturidi benar-benar imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga,
kitab-kitab Imam Maturidi. Kalau di pondok pesantren dan madrasah diniyah sudah mempelajari akidah Asy'ari Maturidi, itu biasanya yang dikaji adalah kitab murid-muridnya, tidak langsung mempelajari kitab Imam Maturidi. Keranten apa? Salah satunya yang populer adalah Kitabut Tauhid karya Imam Maturidi. Ada yang namanya Kitabut Tauhid, tapi dikatakan oleh para ulama kitab Tauhid karya Imam Maturidi ini bahasanya sangat sulit sekali banget. Sangat sulit. Yang mengatakan ulama Arab, apalagi kita, maka ada jembatan untuk sampai kepada pemahaman Imam Maturidi. Kita biasanya ten pondok pesantren mempelajari kitab-kitab sanad yang sambung kepada Imam Maturidi ini. Yang keempat, sekilas tentang Kitabut Tauhid, kitab utama rujukan madhab Maturidi. Yang kelima, ulama madhab al-Maturidi. Itu pertama yang akan kita kaji terkait profil. Berikutnya tentu yang warna kuning di kotak yang kedua, ini terkait prinsip-prinsip akidah al-Imam al-Maturidi. Satu, di antara prinsip teologi al-Maturidi. Dua, titik persamaan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Kalau disebut Asy'ari biasanya langsung nyambung, langsung disingkat lambung ya, langsung nyambung kali Maturidi. Asy'ari Maturidi. Loh, itu titik persamaannya di mana? Kita itu dari dulu Asy'ari Maturidi, Asy'ari Maturidi. Itu terus titik persamaannya di mana? Meskipun yang ketiga wonten perbedaan antara al-Asy'ari dan al-Maturidi. Nanti kita jelaskan. Yang keempat, khilaf, masalah-masalah penting, khilaf maknawi antara al-Asy'ari dan al-Maturidi. Khilaf itu perbedaan, maknawi itu secara makna, bukan secara hakikat. Perbedaannya cuma maknawi, apa saja. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari ikhtisar atau ringkasan perbedaan antara Asy'ari, Maturidi dan kelompok Mu'tazilah. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan mempelajari profil al-Imam al-Maturidi. Beliau bernama lengkap Muhammad bin Mahmud, atau lebih dikenal dengan nama Abu Mansur al-Maturidi. Nama beliau Muhammad, ayahnya juga Muhammad. Saking remene kali Kanjeng Nabi Muhammad. Ayahnya Muhammad, punya putra juga diberi nama Muhammad. Imam Maturidi lahir di desa Maturid, Samarkand. Maturid sanes Madrid Italia. Maturid Samarkand. Samarkand itu bagian negara Rusia sekarang. Sebenarnya juga Samarkand itu populer bagi umat Islam di Indonesia, Asia Tengah. Samarkand, lek ten Indonesia Asmorokon, biasanya Asmorokondi, Samarkondi, kenek wong Jawa Asmorokondi. Samarkand itu Asia Tengah. Dulu pernah kita sampaikan jeneng-jeneng sing biasai an akhire niku Asia Tengah. Samarkand, Kazakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Pasuruan, Magetan, Pacitan, Bandulan, Kromengan. Samarkand bagian negara Rusia sekarang. Daerah ini dikenal dengan Bilad Mawara an-Nahr. Sudah menjadi istilah negeri di belakang sungai. Lek cara ten Jawa ana daerah jenenge Tapal Kuda. Koyok mirip tapal kuda. Lah niki wonten daerah Samarkand dikenal dengan Bilad Mawara an-Nahr.
negeri di belakang sungai. Dulu sungai tersebut bernama Jihun, namun sekarang dikenal dengan nama Umudarya. Negeri di belakang sungai dibuka umat Islam pada tahun 93 Hijriah. Imam Abu Mansur diberi gelar penisbatan Al-Maturidi As-Samarqandi, merujuk pada tempat kelahiran dan hidupnya. Tapi leluhur beliau bukan dari Asia Tengah niki. Namun Muhammad Ayyub Ali dalam Aqidatul Islam wal Imam Al-Maturidi menambahkan, beliau Imam Maturidi juga bergelaran atau memiliki gelar nama Al-Ansori dari kalangan Ansor. Ansor ini dari dua suku yang hidup di Yathrib, Aus dan Khazraj, yang ketika hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke kota Madinah, Aus dan Khazraj ini yang lama saling berseteru, saling perang, akhirnya kemudian damai, didamaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kedua suku ini akhirnya menjadi kaum Ansor. Yathrib akhirnya menjadi kota Madinah. Dinamakan Ansor yang artinya penolong karena mereka menolong kaum muhajirin, orang-orang beriman, orang-orang Islam yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tidak membawa apa-apa. Orang-orang yang hijrah itu meninggalkan hartanya, meninggalkan kebun kurmanya, datang ke kota Madinah, ya kembali sebatang kara, atau kemudian lek pebisnis ngoten merintis mulai awal lagi, sampai tempat tinggal pun tidak punya. Maka mereka ditolong oleh orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk yang ada di kota Madinah. Karena itulah mereka disebut sebagai kaum Ansor, kaum penolong yang menolong para pendatang atau muhajirin. Mengapa Al-Imam Al-Maturidi juga diberi gelar Al-Ansori? Berarti Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Ansori. Mengapa disebut Al-Ansori juga? Pendapat ini berdasarkan keterangan dalam hamish. Hamish itu catatan pinggir di suatu kitab yang ada pada manuskrip atau makhtutah Kitabut Tauhid karya Al-Maturidi. Teks keterangan tersebut sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Ayyub Ali sebagai berikut. Annal imama Aba Mansur radhiyallahu anhu fima balaghani kana min auladi Abi Ayyub Khalid bin Zaidin ibni Kulayb Al-Ansari radhiyallahu anhu. Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini, sesuai riwayat yang sampai kepadaku, beliau adalah keturunan Abu Ayyub Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Imam Maturidi ini keturunan sahabat Nabi dari kalangan Ansor Kolowau, inggih menika Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub julukannya, nama aslinya Khalid bin Zaid bin Kulayb. Kita kalau membaca tarikh lebih familiar dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Tentu tadi yang kita sampaikan, beliau penduduk asli kota Madinah dari kalangan Ansor yang membantu orang-orang muhajirin. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari, leluhurnya Al-Imam Al-Maturidi, punya kisah khusus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kisah khusus ini terkait dengan hijrahnya Rasulullah
dari Makkah ke kota Madinah. Apa kisah khususnya? Dijelaskan di sini, wa huwallazi nazala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hajara ilal Madinah wa aqama indahu sab'ata asyrata syahran. Luar biasa Abu Ayyub Al-Ansori ini. Siapa beliau? Penduduk Madinah dari kalangan Ansor, dan beliaulah yang Rasulullah singgah ketika pertama kali hijrah sampai di kota Madinah. Beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori selama 17 bulan, 1 tahun lebih 5 bulan. Dan kisah ini menarik karena apa? Ontanya Nabi yang bernama Qaswa itu sudah dikendalikan. Yang mengendalikan sinten? Nggih Gusti Allah. Ontanya Nabi itu diperintahkan. Ceritanya bagaimana? Rasulullah masuk ke kota Madinah ketika hijrah, disambut dengan sukacita. Tola al-badru alaina, semuanya senang menyambut utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bersukacita. Di kota Madinah banyak kampung-kampung kecil. Rata-rata orang Madinah yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu beliau naik onta beliau yang bernama Qaswa, rata-rata semuanya mempersilahkan supaya beliau tinggal di rumah mereka. Kranten Kanjeng Nabi mboten gada derek ten Madinah. Kalau di Taif beliau punya saudara, ada orang-orang yang dari klan Bani Quraisy, orang-orang bangsawan Quraisy wonten ten Taif. Tapi di kota Madinah beliau tidak punya saudara. Otomatis nggih mboten enten rumah yang beliau miliki di kota Madinah. Napa malih hotel, napa malih guest house, napa malih. Akhirnya orang-orang Madinah itu rata-rata mempersilahkan, sampai lek coro panjen ngoten rodok meksa. Tali kekang onta itu ditarik ke rumahnya. Ayo Rasulullah, belokkan unta panjenengan ini ke rumah kami, belokkan ke rumah kami. Ditarik mriko. Wonten sing sampai teriak-teriak menawarkan kepada Kanjeng Nabi. Lek cara Jawa ngoten celuk-celuk, to unta menggo orene to. Tapi Rasulullah menjawab, biarkan onta ini berjalan karena dia sedang diperintahkan. Diperintah siapa? Nggih wahyu itu kalau secara bahasa tidak hanya disampaikan kepada Kanjeng Nabi, tapi juga disampaikan kepada selain Kanjeng Nabi. Tentu wahyu yang bukan sebagai firman kitab suci mboten. Wong ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wahyu itu juga disampaikan kepada pohon kurma. Nah ini onta ini, Qaswa, onta super Nabi Muhammad itu sedang diperintahkan dan dikendalikan oleh wahyu, diperintahkan oleh Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi biarkan dia berjalan. Kemana dia berhenti, disitulah dia diperintahkan agar aku tinggal di rumahnya. Melewati beberapa kampung, tiang kampung niku pun GR. Oh berarti tinggal nok kene di rantosi, tiba emek dilewati tok kampung Bani Najjar dilewati, kampung Bani Saidah dilewati. Orang-orang Bani Saidah sempat GR. Rasulullah diperintahkan untuk tinggal di rumah kami. Tiba kali unta niki lek cara sakmeniki diprank dilewati tok. Sampailah kemudian onta itu berbelok ke rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Bahkan sebelum tinggal muterin, mengitari rumah Abu Ayyub Al-Ansori, lalu kemudian berhenti di situ. Ketika itulah Rasulullah menyatakan, disinilah aku diperintahkan untuk tinggal, dalam arti tinggal untuk sementara. Gira disuwe 17 bulan, 1 tahun 5 bulan
Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Ini menunjukkan bahwa beliau ya orang pilihan. Beliau selama hidupnya selalu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini seorang pekebun petani kurma. Suatu saat pernah menghadiahkan panen kurmanya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau diberi sesuatu akan membalas dengan yang lebih baik. Abu Ayyub Al-Ansori maringi panen kurma, oleh Rasulullah diberi budak dan budak saat itu nggih luarang. Wasiat Rasulullah, budak ini tolong perlakukan dengan baik. Akhirnya dibawa pulang oleh Abu Ayyub Al-Ansori, diskusi dengan sang istri. Bojo, kira-kira onta ini budak ini dipakai untuk apa? Diwasiatkan oleh Rasulullah agar kita memperlakukannya dengan baik. Lah kok usul garwane gigi ternyata seorang perempuan yang solehah. Istrinya Abu Ayyub juga seorang istri yang solehah. Mengusulkan gimana? Mboten moro, wah sudah ayo kita eksploitasi, kita manfaatkan untuk bekerja untuk apa? Ternyata tidak. Sang istri menjawab, kalau memang wasiat dan pesan Nabi Muhammad agar kita memperlakukan dia dengan baik, maka sebaik-baik perlakuan terhadap budak adalah dengan membebaskannya. Akhirnya sepasang suami istri ini sepakat untuk membebaskan budak kolowau niku atas nasihat, wasiat dan pesan Kanjeng Nabi agar budak itu diperlakukan dengan baik. Keluarga yang soleh-solehah, sepasang suami istri yang soleh dan solehah. Kalau di masa damai beliau menjadi petani kurma, kalau di masa perang beliau selalu berperang, berada di front yang paling depan. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansori adalah seorang sahabat yang mu'ammar itu panjang usianya sangat panjang, sampai menangi perang melawan Romawi. Jauh setelah Kanjeng Nabi kapundhut, beliau masih ada dan istiqomah berjihad, dan beliau gugur di salah satu beliau ikut beberapa peperangan dan usianya panjang, meskipun wafatnya tidak di medan peperangan. Itu pun beliau masih wasiat, kalau saya meninggal dunia, tolong makamkan jasad saya di tempat yang paling dekat dengan musuh. Meskipun wafatnya sakit, tapi wasiati kados mekaten. Akhirnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori dimakamkan di salah satu pagar kota Istanbul yang dulu namanya sanes Istanbul, tapi Konstantinopel. Salah satu pagar Konstantinopel beliau dimakamkan di situ. Dulu namanya Konstantinopel, ketika dikuasai oleh umat Islam oleh Muhammad Al-Fatih, namanya diganti menjadi Islambul. Bul itu wilayah Islam. Akhirnya dengan seiring berjalan waktu, Islambul berganti nama menjadi Istanbul. Di Turki tanggine panjenengan cedek panjen mriki Turen Kidul ya, di Turki. Nah, di salah satu pagarnya bekas bentengnya Konstantinopel, disitulah dimakamkan jasad mulia sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Semoga kita nanti bisa ziarah ke sana bareng-bareng. Allahumma amin. Gratis mboten usah bayar, dibayari kali takmir Masjid Baitur Rahman. Tapi kumpule ten cedeke benteng niki wau ya, berangkat BDD bayar dhewe. Bayar dhewe. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sekilas pelajaran yang bisa kita ambil. Ulama-ulama besar itu kok mesti leluhurnya niki TOP BGT, mesti orang-orang yang soleh dan solehah. Dulu kita mempelajari profilnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari.
yang membawa rombongan dari Yaman. Terus Kanjeng Nabi memuji orang-orang Yaman dan rombongannya Abu Musa al-Asy'ari itu. Di antara keturunannya ada Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Ayyub al-Ansari, sahabat terpilih seperti itu. Di antara keturunannya adalah ulama besar Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kalau kita mempelajari surat Al-Kahfi, ketika ada kisah panjang antara Nabi Musa dengan seorang hamba yang soleh, yang menurut tafsir beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Banyak kisah yang bisa diambil dari kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada yang bakar perahu, ada yang ini. Di antara penggalan kisah itu kalau kita membaca dengan cermat maknanya, ada yang beliau masuk di suatu kampung, lalu Nabi Khidir ini minta bantuan kepada warga kampung itu. Ternyata warga kampungnya tidem. Napa tidem? Medit. Lek dijaluki bantuan ucucem. Napa ucucem? Mecucu. Dawae sak retem. Dawae sak meter. Manten-manten ditolak mentah-mentah. Ternyata di salah satu di rumah di tengah perkampungan itu ada jidaron yuridu ayyang qadda fa aqamah. Ada tembok rumah yang hampir saja roboh. Lalu Nabi Khidir membetulkan tembok tadi. Nabi Musa kemudian usul, Nabi Khidir, panjenengan kan tadi minta bantuan kepada warga sini, dan mereka itu cak ring medureh cerek Nabi Khidir, cerek kabeh. Jenengan kan sudah bantu nukangi tembok sing badhe roboh niki wau. Lek panjenengan kersa, panjenengan minta upah. Akhirnya usulnya Nabi Musa ditolak dengan halus oleh Nabi Khidir alaihi salam. Dan ternyata di antara motif Nabi Khidir membetulkan tembok itu adalah karena rumah itu adalah milik dua anak yatim, dan leluhurnya, orang tuanya menyimpan harta itu di bawah rumah itu. Kalau tidak dibetulkan ayahab nih, ayahab elakes, ayahab lop nih. Ternyata apa? Nabi Khidir membetulkan rumah itu pasti atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasianya apa? Diungkap oleh para ulama tafsir. Stressing titik tekannya adalah perkataan Nabi Khidir alaihi salam, wa kana abuhuma sholiha. Dan adalah ayah kedua anak yatim ini adalah orang tua yang soleh dan solehah. Akhirnya ulama tafsir mengatakan, iku lho, le ono bapak soleh ibu solehah, anak bakal dijogo kali Gusti Allah. Allahumma amin. Bahkan dalam tafsir dikatakan ayah dan ibu yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi wa kana abuhuma sholiha itu adalah al-jaddus sabi, kakek nenek yang ketujuh. Mboten bapak ibu pas lari yatim kali niki mboten. Mbah ambek mbae, mbak kakung, mbak putri sing nomor 7. Nomor 7 lek cara Jawa napa? Mbak, buyut, sewur, cangkir napa? Pokoke 7 lah. Wis nomor 7. Maka mereka mengatakan kalau ada orang sepasang suami istri yang berikhtiar mujahadah nirakati anak keturunannya dengan menjadi pribadi yang soleh dan solehah, 7 keturunannya minimal bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ayah ini berusaha berbuat soleh, bukan untuk bapak saja, tapi untuk dirimu. Semoga dengan kesolehan orang tua, kamu dan keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wonten Kiai Idris, karena makan delima sampai minta ridho kepada pemilik pohon delima tadi niku wau. Sampai pemilik delima mengatakan, aku sampeyan tak ikhlasno delima sing sampeyan pangan yang kintir di sungai itu, pokoknya sampeyan kerja nang aku gak usah tak gaji. Demi kehalalan satu buah delima,
itu pun belum habis, mek beberapa kerat ngeten terus emut itu bukan miliknya, beliau harus bekerja bertahun-tahun. Kiai Idris niki wau. Akhirnya setelah sekian tahun mau pulang, gak digaji. Sudah, saya mau pulang. Sudah selesai perjanjian kita untuk keikhlasan buah delima ini, bekerja sekian tahun sesuai perjanjian kita. Lah kok pemilik pohon perkebunan delima itu mengatakan, "Sik, durung, sampeyan kudu rabi mbek anakku. Cuma anakku budek, anakku gak duwe tangan, anakku gak duwe sikil." Jare Yai Idris sudah jatuh tertimpa tangga. Wis kudu kerja sekian tahun dikongkon rabi mbek arek mripate gak iso ndelok, kupinge gak iso krungu, tangane buntung, sikile buntung. Ternyata setelah akad masuk ke kamar pengantin, tibake jangkep, mripate nggih melok-melok ngeten, kupinge nggih krungu, tangane nggih wonten, sikile nggih wonten. Ternyata maksud ayahnya tadi, maksudnya matanya tidak pernah melihat, artinya tidak pernah melihat kemaksiatan. Telinganya tidak pernah mendengar, maksudnya tidak pernah mendengar ucapan bunyi-bunyian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya buntung, maksudnya tidak pernah digunakan untuk sesuatu yang mendolimi orang lain. Kakinya tidak ada, maksudnya kakinya tidak pernah digunakan berjalan ke tempat yang maksiat. Akhirnya lahirlah dari Kiai Idris dan Bunyai Idris niki wau seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Peran tirakati tiang sepah, tirakati tiang sepah. Kiai Anas, wonten ulama Syekh Anas. Syekh Anas menikah dengan seorang perempuan. Tiang Arab bahkan sampai sekarang itu kalau menikah kadang belum tahu calon istrinya itu seperti apa. Kadang mek ndelok fotone lek jaman sakniki, kadang foto niku mboten diparingaken kali calon moro sepah niki. Kenapa? Kalau kamu sudah melihat foto anakku, ya kalau jadi. Kalau enggak jadi, aib kamu sudah melihat wajah anak saya. Saking jogoe ten kehormatan putrinya itu. Apalagi zaman dulu. Zaman sekarang kadang tiang badhe nikah tiang Arab niku mek ndelok adike putih, oh berarti mbake ya putih. Lek adike ireng, wis alamat paling mbake ireng. Akhirnya Kiai Anas itu menikah, masuk kamar pengantin, kan biasanya pakai henna, pakai napa niki? Pacar nggih ya, pakai pacar di tangan, di kaki, terus ten punggung nggih wonten kadang henna ini. Tapi mboten motif bunga tapi tulisan halalan thayyiban, ngoten ya. Kadang orang itu masuk kamar pengantin, buka kamar pengantin, baru lihat istrinya itu seperti apa. Lek ayu langsung sujud syukur, lek gak ayu langsung sujud sahwi. Guyon. Gusti Allah panjenengan boten sare Gusti Allah. Mek mripat kula niki kelilipen boto Gusti Allah. Lah Kiai Anas niki mlebeten kamar pengantin. Ternyata istri yang baru dia akad itu tidak sesuai ekspektasi beliau. Lek coro artis ngoten sinten artis yang jenengan tepang nilainya 8. Ternyata Bunyai Anas sing nembe disimah niki wau ternyata napa? Nilainya 4 ngoten lah, nilainya 4. Akhirnya Yai Anas bilang adzunnuki ahsan min hadhihi. Tak kira sampeyan lumayan teko sing tak delok iki. Iki bahasa kiasan. Maksudnya ya rada ya apa ngoten lah. Ternyata perempuannya itu meskipun secara fisik bagi lelaki itu tidak sesuai kriteria yang ideal, ternyata beliau adalah seorang perempuan yang salehah. Dan beliau mengatakan kepada Kiai Anas, qad yakhrujul khair minasyarr. Wahai suamiku, kadang yang secara fisik tidak baik semoga melahirkan sesuatu yang baik. Ternyata benar, Kiai Anas soleh, Bunyai Anas nggih solehah, melahirkan seorang anak yang bernama Malik. Namanya Malik bin Anas, menjadi imamu ahlil Madinah, menjadi ulama imam ahli Madinah, ulama yang sekarang kita kenal sebagai salah satu perumus madhab Maliki. Madhab Maliki. Ternyata ibunya ya tidak secara fisik sing kudu diuber ambek
Wong-wong sakniki ya kudu sing yok nopo bobot bebet kali napa bebet akhire goleki rono rene wapok gak oleh bebet gak oleh bebet mek oleh bobot tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Penutup mari kathah-kathah maos surat Asy-Syu'ara ayat 84. Mumpung kita membahas ini surat nawa Asy-Syu'ara ayat 84. Bunyinya waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ini sebagai buah tutur yang baik bagi generasi setelahku. Kita itu minta menjadi buah tutur yang baik, dan ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu bukan untuk pamer-pameran, tapi dalam tafsir disebutkan beliau memiliki 3 tujuan. 1, supaya beliau mendapatkan doa dari orang lain, bahkan dari generasi setelah beliau. Semoga ketika saya menjadi buah tutur yang baik, bahkan sampai generasi sepeninggal saya, mereka mau mendoakan saya. Akhirnya doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita yang umatnya Nabi Muhammad, dalam sholat pun ketika tasyahud akhir kita masih mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholawat nawa Ibrahimiyah. Selain mengharapkan doa, Nabi Ibrahim minta jadi buah tutur yang baik itu supaya ada kesaksian. Kalau kita menjadi buah tutur yang baik, manusia akan menyaksikan kita sebagai orang baik. Dan Islam ini agama kesaksian, dan kesaksian itu berlaku dunia dan akhirat. Wonten tiyang badhe diberangkataken ten pemakaman, kan kali Pak Mudin ditangleti, tiang niki semasa hidupnya sae nopo sae. Jare tanggane, gak ono pilihan malih Pak Mudin, nggih sae. Tapi dalam hati sae opo preketek misalnya enggak. Tapi kalau yang meninggal itu orang baik dan menjadi buah tutur yang baik, mantep, tetangga, kolega, temannya handai tolan, lisan dan hatinya mengatakan ya, dia adalah orang yang baik. Antum syuhadaullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ketika ada jenazah lewat, para sahabat memuji dengan kebaikan. Rasulullah mengatakan wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Wajib nopo Kanjeng Nabi? Wajib dia masuk surga. Kesaksian itu berlaku dunia dan akhirat. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin, menjadi buah tutur yang baik. Tujuan yang ketiga ternyata apa? Supaya anak turun kita menjadi anak turun yang soleh dan solehah. Di antara fadilah surat Asy-Syu'ara ayat pinten kalau mau? Ayat pinten? 84, anak turun kita itu akan menjadi anak turun yang soleh dan solehah. Mengapa? Ketika anak turun kita itu baik, terus kadang orang bertanya, keturunane sopo? Oh, bani iki, bani Sambu, bani Joko Tingkir. Akhirnya leluhurnya meskipun sekian tahun tetap menjadi buah tutur yang baik, karena keturunannya adalah para kiai, para ulama, dan mereka terus menghauli orang tuanya, menghauli kedua kakek neneknya dan seterusnya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja diutus sebagai utusan Allah, sebagian manusia, sebagian orang datang kepada Nabi Muhammad. Mereka bertanya, kenalkan kepada kami wahai Rasulullah, siapa sebenarnya paduka ini? Panjenengan niki sinten? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana dakwatu Abi Ibrahim wa busyra Musa. Aku adalah hasil doa leluhurku. Aku ini hasil doa leluhurku Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa busyra Isa, dan kabar gembira yang telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ibrahim dongo kuatah dongane ten Quran itu. Ternyata di antara doa beliau adalah waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara anak turun beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membawa syariat Quran, menceritakan Nabi Ibrahim, syariat sholawat Ibrahimiyah,
terus sholawat Ibrahimiyah, terus kita mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ada keturunan yang baik dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka marilah pelajaran kita, meskipun sekelumit kita membicarakan tentang Al-Imam Al-Maturidi, beliau memiliki leluhur yang sangat soleh, inggih menika sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dan kita tambahkan bahwa pelajaran ini pula yang meniscayakan kepada kita, monggo sami-sami nirakati anak turun dengan banyak mendoakan mereka, dan kita melakukan amal soleh. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Punisa ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.